Saya bilang kemarin di depan ratusan mahasiswa di Bandung, kalau mereka restoratif justice, saya akan berhenti sebagai lawyernya. Ya, saya sebenarnya tidak pengen pada mode ngotot-ngototan lagi ya, karena ini closing statement. Saya perlu melakukan pelurusan karena rasanya ini ilmu penting ya kan. Jangan sampai kemudian banyak hal yang kemudian tidak lurus gitu ya. Kalau dikatakan menjadi urusan publik setelah diributkan orang, soal ijazah ini tidak benar. Karena undang-undang tentang KIP ya, kebebasan informasi publik itu sudah mengatakan pasal 18 ayat 2 bahwa kalau dipakai untuk jabatan publik maka dia menjadi urusan publik, gitu ya. Itu satu. Jadi dia sudah terbuka, tidak bisa diprivatisasi. Itu satu. Kedua, kalau kita bicara tentang restoratif justice, KUHP lama tidak mengenal restoratif justice. Kalau KUHP lama tidak mengenal restoratif justice, kita tidak bisa menggunakan pasal peralihan. Karena tidak sebanding, tidak setahap. Jadi karena itu harus dipakai KUHP baru. Nah, KUHP baru sudah bicara tentang restoratif justice. KUHP baru mengatakan tahap-tahap restoratif justice itu adalah ya, saya bacakan. Mekanisme keadilan restoratif menurut pasal 79 dilakukan untuk memulihkan keadaan semula yang berupa A. Pemaafan dari korban dan atau keluarganya. Apakah Egy Sujana minta maaf? Damai Hari Lubis tidak maaf? Di sini saya sudah bacakan teks Egy Sujana yang mengatakan dia tidak maaf. Dan bahkan dia mengandaikan dirinya sebagai Musa dan Nabi Harun, Damai Hari Lubis, yang datang kepada Fir'aun. B. Pengembalian barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban. Apakah Egy mengembalikan barang kepada Pak Jokowi? Tidak. C. Penggantian biaya perawatan medis dan atau psikologis? Tidak juga. Ganti rugi atas kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana yang dialami korban? Tidak juga. Bahkan jangan-jangan terbalik, siapa yang memberi, siapa yang diberi. F. Membayar ganti rugi yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana? Tidak juga. Maka kemudian kalau kita bicara klausul pertama untuk entry point ke dalam restoratif justice, itu tidak bisa dipenuhi oleh seorang AS dan DHL. Kedua, pemulihan keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dituangkan dalam kesepakatan. Nah, kita tidak tahu apakah ada kesepakatan tertulis atau tidak. 3. Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7 hari. Nah, ini kita katakan terpenuhi. Ini incredible. Bukan 7 hari tapi 3 hari sudah terlaksana. 4. Pencabutan laporan atau pengaduan hanya dapat dilakukan setelah pelaku memenuhi seluruh kesepakatan. Pertanyaannya adalah apakah ada pencabutan laporan atau tidak. Jangan lupa laporan itu tidak hanya kepada Egy seorang, tetapi kepada beberapa orang. Jadi kalau dicabutnya laporan berarti dicabut semua harusnya. Tadi itu logikanya. 5. Setelah seluruh kesepakatan terlaksana, perkara wajib dihentikan dan dimintakan penetapan pengadilan. Apakah ada penetapan pengadilan? Nggak ada. Makanya ketika dilakukan perpol itu salah besar. Karena perpol itu jauh di bawah undang-undang tentang KUHP. Ya. Oke, itu tentang restoratif justice. Lalu syarat objektifnya adalah ya ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. 5 tahun maksimal, mentok 5 tahun. Jadi 5 tahun ke bawah. Di Egy Sujana dan yang lainnya ada pasal 160. Yang ketika dikenakan masih 6 tahun. Dan sekarang ini ada pasal 32 dan 35. Itu yang ingin saya katakan. Itu satu. Ya. Kemudian klarifikasi berikutnya adalah mengenai Rismond. Tolong tampilkan yang saya kasih tadi. Ya. Kasihan sekali Rismond. Dia peneliti. Kalibernya sudah internasional, bukunya banyak di Amazon. Coba Anda searching dalam bahasa Inggris. Anda mau menjawab Bang Rismond, ya. Doktor palsu nih ya? Iya. Oke. Coba lihat tadi yang saya kasihkan, ya. Oke, bisa saya diberikan Fit Adrison. Fit Adrison itu seorang doktor, ya, lulusan luar negeri juga dari Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi. Dia searching nama Rismond Hasiholan Sianipar. Tapi cara searching kita itu Sianipar kan nama family name dulu, kemudian baru nama depannya. Nah itu coba lihat. Oke. Nih, kalau dia menggunakan Sianipar Rismond nggak ada, tidak ada, kosong. Coba menggunakan Sianipar RH, mana? Tuh, Yamaguchi University, tuh Sianipar RH, ada. Jadi kenapa? Itu kesalahan kita adalah. Bentar, ini apa? Dari apa ini?
ini dia searching untuk melihat database penulis author dan lain sebagainya. Jadi itu Ini jurnal atau apa? Jurnal internasional Oh, Q3. oke. Dan ini tidak mungkin dipalsukan, Yamaguchi University. Ini kan hasil searching dari Fid Adrison yang kemudian memberikan kepada saya. Jadi kalau orang mengatakan Richmond itu nggak ada, itu salah searching karena gini, kalau di luar negeri nama itu tidak bisa disingkat-singkat. Maksudnya begini, kalau misalnya namanya Richmond Hasihorlan Sianipar, yang paling mungkin adalah Sianipar RH. Tapi nggak mungkin Sianipar Richmond doang, Hasihorlannya dibuang. Jadi nggak boleh nama dibuang itu. Nah, begitu di searching nama Sianipar RH, bukan Refli Harun itu ya, ada Yamaguchi University itu, City Yamaguchi University, affiliation dan lain sebagainya. Jadi clear ya, oke. Saya hanya ingin mengclearkan saja. Ini kasihan, ini orang reputasinya internasional kemudian direndahkan dengan luar biasa. Tapi ya. pernah nggak Richmond itu ngaku pernah meninggal dunia? Pernah nggak itu? Nah, itu soal lain itu, saya nggak tahu. Ya, saya nggak. Kalau pernah gimana? Nggak tahu saya. Itu aja berarti karena itu belum saya tahu nggak banyak mau. tentang Richmond. Yang ketiga, ya diskresi. Wah, ini kan diskresi penyidik dan lain sebagainya, bro. Ya, kalau Anda belajar undang-undang namanya administrasi pemerintahan, salah satu syarat diskresi itu tidak boleh melanggar undang-undang. Kalau diskresi melanggar undang-undang, dia batal demi hukum, ya. Jadi diskresi apapun yang dibuat tidak boleh melanggar undang-undang. Kalau boleh melanggar undang-undang, maka presiden bisa di atas undang-undang. Presiden saja kalau mau membuat sebuah keputusan di atas undang-undang, dia harus bikin perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, oke? Kemudian, apalagi ya? Nah ini penting ini ya. Dr. Tifa mau ditawari oleh Jokowi restoratif justice. Saya tangkap itu, ya itu terserah Pak Jokowi, oke? Kemudian kata Farhad, bagaimana kalau Richmond saja? Karena Richmond ini yang pelaku kejahatan, tadi kan gitu ya. Begini. Tidak pernah Pak Jokowi mau menawarkan restoratif justice. Iya, oke. Saya mencuriga dengan penyebutan nama itu, apakah ada pihak-pihak tertentu Nah, itu yang saya ingin katakan. minta pertemuan ke Solo itu. Ini yang ingin saya katakan. Kalau ya memang kan? nggak pernah ya bantah aja nggak masalah. Ini yang saya katakan, ya kan? Begini, saya sebagai lawyernya, ya, saya memastikan dan berkali-kali saya memastikan tidak ada niatan dari RRT untuk datang ke Solo minta restoratif justice sebagaimana yang dilakukan oleh Egy Sujana dan DHL. Saya bilang kemarin di depan ratusan mahasiswa di Bandung, kalau mereka restoratif justice, saya akan berhenti sebagai lawyernya. Oke? Dan relawan juga kalau memaafkan mereka. Sebentar dulu. Mereka apalagi. Sebentar. Dan saya katakan, ya kan, yang benar itu adalah Pak Jokowi yang minta maaf ke RRT. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Karena dialah yang melakukan kriminalisasi sesungguhnya. Dia tidak paham tentang demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan menyatakan pendapat baik secara lisan dan tulisan. Ini orang-orang kan kualitasnya kan kacau. Jadi kalau kita mengerti tentang demokrasi, konstitusi, kebebasan ilmiah, akademik dan lain sebagainya, maka tidak boleh ada peneliti yang dikriminalkan. Nah, ini bayangkan seorang mantan presiden mengkriminalkan warga negara yang tidak memiliki afiliasi kekuatan apapun. Siapa sih Dr. Tifa itu? Apakah ada kekuatan di belakangnya? Siapa Richmond itu? Siapa Roy Suryo itu? Mereka adalah orang yang independen tapi tingkat pendidikan mereka tinggi. Dan jangan lupa, kalau Anda mau menantang ya 3 klien saya, buat buku yang setara dengan Jokowi's White Paper. Sanggup nggak? Karena ada yang mengatakan tulisan dalam Jokowi's White Paper itu setara dengan karya S3. Coba baca. Dan saya yakin mereka kalian semua ini baca saja enggak. Iya kan? Siapa yang mengatakan baca Jokowi's White Paper? Enggak ada yang baca. Karena itulah menurut saya ya, hal-hal seperti ini udahlah. Kita jangan membodohi rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia Anda tahu ya, siapa bicara dengan hati nurani, siapa yang bicara karena ada kepentingan ekonomi di belakangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Saya mau tanya dulu, boleh nggak? Boleh nggak saya tanya? Kepentingan ekonomi di belakangnya, maksudnya apa? Nggak, langsung. Kok nggak ada mati? Kayaknya terbalik nih, kita yang nuduh kalian kok dituduh kita. Tes. Udah jelas ya. 10%, untung ya. 10% ya. Ya, yang namanya ada ungkapan no free lunch. Tidak ada makan siang yang gratis. Kalau Anda membela kekuasaan,
atau Anda membela mantan penguasa yang masih powerful dari sisi ekonomi, maka tentu Anda mengharapkan sesuatu. Kalau tidak kekuasaan, jabatan, uang, itu kan common sense dimanapun. Tapi kalau Anda membela orang yang dizalimi, orang yang berhadapan dengan kekuasaan, Anda nilai sendiri. Apakah kemudian kita punya motif ekonomi dan jabatan? Kalau saya punya motif jabatan, saya rayu Pak Prabowo. Ya kan? Datang saya ke Kertanegara, Pak, saya Refli Harun, saya punya latar belakang kuat sebagai hukum tata negara, saya mau bantu Bapak. Tapi yang terjadi apa? Saya kritik dia. Saya kritik Jokowi. Nah, itulah sikap untuk kemudian berada di garis luar pemerintahan untuk mengontrol jalannya pemerintahan, dan itulah demokrasi, hak asasi dan konstitusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.